Setelah didukung oleh Ahoker dan anak Abah, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno batal jadi gubernur DKI. Ini penjelasannya. Banpol, korban politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Ewes, bukan Gus Ewes. Ki Ewes ini bukan petugas partai, bukan petugas pemerintah, bukan petugas negara. Ki Ewes ini cuma petugas rakyat, alias rakyat jelata. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pilkada sudah berlalu, termasuk juga pilkada Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang kemarin berencana akan menggugat hasil pilkada Jakarta ke MK, sekarang membatalkan gugatan itu. Sampai dengan hari terakhir, tidak ada satupun tim pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian, hampir dipastikan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan memimpin Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Pramono Anung dan Rano Karno meraih suara terbanyak di Pilkada Jakarta dengan perolehan suara 50,07%. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang didukung 16 partai politik kemarin dapat suara 39,40%. Dan pasangan individu Dharma Pongrekun dan Kunwardana meraih suara 10%. Ada yang menarik di Pilkada Jakarta kali ini. Meskipun pemenangnya adalah pasangan yang sama-sama dari partai yang sama, yaitu PDI Perjuangan. Tetapi yang bekerja memenangkan pasangan itu justru dari dua kelompok yang pernah berseteru sangat sengit. Berantem, yaitu pendukung Anies Baswedan yang sekarang ini dijuluki dengan anak Abah, dengan pendukung Ahok alias Ahoker. Nah, ini anak Abah dan Ahoker itu kan bagaikan air dan minyak dulu, tapi sekarang sudah berubah. Ini saya sebagai perwakilan dari komunitas ITB Menyala dan juga bagian dari tim SES Pusat yang merasa sangat terbantu oleh kehadiran anak Abah, yang merasakan awalnya kami susah sekali berdarah-darah di bawah dengan elektabilitas 1%, kemudian menjelang 1 bulan menjelang pemilihan itu dakdikduk banget karena angkanya masih saing-saingan tipis dengan pasangan ini. Tiba-tiba kedatangan anak Abah itu benar-benar pompaan energi yang besar. Kami tidak ada perpecahan di dalam seperti narasi di luar. Posko kami bersama-sama di selatan ada, kami di situ bersama-sama ada Ahoker, ada anak Abah, ada komunitas yang lain. Dan kami sudah sepakat untuk tidak mau lagi dipecah belah. Benar? Kita sudah merasakan bagaimana sulitnya membangun Jakarta, kita dipecah belah dengan narasi-narasi yang padahal itu di lapangan tidak ada sama sekali. Terbukti anak Abah dan Ahoker itu ada satu hal yang saya lihat kesamaan mereka. Orang-orang progresif, orang-orang yang mampu memperjuangkan nasib orang bawah. Dan itu yang mau ditutupi oleh oligarki. Sehingga dengan adanya kejadian ini, bagi kami ini adalah sebuah karunia Tuhan untuk Indonesia, bahwa ternyata kita dipersatukan kembali dengan niat untuk membangun Jakarta yang kemudian akan menjadi loncatan untuk membangun Indonesia. Dulu Pilkada Jakarta sebelum ini, yaitu tahun 2017, warga Jakarta memang sempat terbelah dua antara pendukung Anies Baswedan dengan pendukung Ahok. Saat itu dua tokoh ini, Anies Baswedan dan Ahok, itu memang bersaing di Pilkada DKI. Tapi persaingan itu sampai terasa ke tingkat nasional. Maklumlah, Jakarta sebagai ibu kota negara itu membawa pengaruh, membawa dampak yang sangat besar sampai ke tingkat nasional. Sekarang perseteruan itu harusnya sudah bubar. Lawang sudah kerjasama memenangkan pasangan yang sama kok, gak bubar gimana? Ya kan? Tapi jangan kaget ya, meskipun menang Pilkada Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno ini nanti nggak jadi gubernur DKI. Loh, kok bisa? Iya bisa saja, karena Presiden Prabowo kemarin sudah menandatangani revisi Undang-Undang DKJ tanggal 30 November kemarin. Dalam revisi undang-undang itu disebutkan, Jakarta berganti nama dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Dari DKI menjadi DKJ. Itu perubahannya menurut undang-undang itu. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, Jakarta nanti bukan lagi menjadi ibu kota negara. Karena ibu kota nanti akan pindah ke IKN, sana di Kalimantan Timur sana. Jauh
dari Pulau Jawa. Kapan? Ya tunggu keputusan presiden atau kepres selanjutnya. Sabar ya. Yang penting sekarang semua kegiatan ibu kota negara masih ada di Jakarta. Meskipun namanya sudah berubah dari DKI menjadi DKJ, tapi fungsinya sampai saat ini masih sama sebagai ibu kota. Dan kalau tidak ada aral melintang, gubernurnya juga Pramono Anung dan Rano Karno yang kemarin sudah menang di pemilu kada atau pilkada Jakarta. Yang lebih penting lagi, warga Jakarta waktunya bersatu. Bukan cuma anak Abah dan Ahoker, tapi seluruh warga Jakarta. Kalau Jakarta aman, nyaman, insya Allah Indonesia ini juga aman dan nyaman. Loh, bukannya Jakarta sudah bukan ibu kota lagi. Fungsinya masih ibu kota kok. Lah, IKN gimana? Ya, ndak tahu kok tanya saya. Wes, angel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banpol, korban politik.